Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponde Amanda Rizky dengan NIM 221919974. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya dalam pelajaran model dan desain pendidikan jasmani dan olahraga dengan judul Membuat Ketidaknyamanan Menjadi Produktif pada bab 20. Jika kita merasa terlalu nyaman, kita akan berhenti berkembang. Siswa dapat memberikan tekanan pada kita untuk bekerja di dalam zona nyaman mereka. Mari kita bersikap baik tentang hal itu. Cukup untuk membantu mereka belajar merasa tidak nyaman. Dalam skenarionya, kecocokan dan ketidakcocokan. Siswa pertama, orang itu harus bersikeras untuk mendapatkan lebih banyak ide. Dia membuatku gila. Saya harus menulis semuanya lebih dari 10 kali. Murid kedua, saya senang di sana. Yang satu lagi membuat saya merasa jijik. Dia menggunakan pensil biru yang tebal dan ingin saya menyingkirkannya. Murid pertama, sepertinya kita harus mengubah kepribadian dalam perjalanan menyusuri lorong. Murid kedua, yang pasti mereka tidak akan berubah. Skenario itu menggambarkan kisah sedih yang terlalu umum. Kita akan membahas secara eksplisit dengan hubungan antara gaya belajar, gaya mengajar, dan model-model pengajaran. Di sini, sikap umum terhadap perbedaan individu dan bagaimana cara mengajar siswa untuk belajar secara produktif dari berbagai macam model, teori, sistem konseptual. Perbedaan individu harus dihargai karena mereka adalah ekspresi dari keunikan kepribadian. Gaya belajar penting karena gaya mereka merupakan ekspresi yang relevan dengan pendidikan dari keunikan ini. Kemudian, yang paling penting dalam diskusi ini, kita tidak hanya menggunakan model untuk mengajarkan informasi, konsep, keterampilan, analisis nilai, dan lainnya. Tetapi, kita juga mengajarkan siswa untuk menggunakan strategi masing-masing model untuk mendidik diri mereka sendiri. Ketidaknyamanan dan pembelajaran. Di sini saya memulai dengan catatan pribadi yang menjelaskan mengapa ketidaknyamanan sangat menonjol dalam diskusi tentang gaya belajar dan pendidikan ini. Di Universitas Chicago, saya mengakhiri percakapan dengan Herbert Talen dengan meminjam salinan karyanya yang berjudul Education dan the Human Quest 1960. Keesokan harinya kami memiliki kesempatan untuk bicara lagi, dan antara ide yang kuat yang dihasilkan Talen ada satu yang paling berkesan bagi saya dan tidak nyaman. Pembelajaran yang signifikan seringkali disertai atau didorong oleh ketidaknyamanan. Talen juga percaya bahwa pendidikan sangat terhambat oleh keyakinan bahwa sekolah haruslah lancar dan nyaman. Tugas-tugas pembelajaran tidak boleh membuat siswa stres, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang mudah. Oleh karena itu, ia menentang para efek dari norma kenyamanan dan akomodasi yang ada di dalamnya. Banyak ruang kelas dan yang mengurangi argumentasi dan sulit untuk tugas-tugas yang dapat diselesaikan yang menjadi ciri lingkungan belajar yang efektif. Peran ketidaknyamanan dan kemampuan untuk mengelolanya secara produktif muncul dalam kedok yang berbeda ketika kita mempertimbangkan teori tahap perkembangan. Dilihat dalam Erikson 1950. Sebagian besar perkembangan teori-teori panggung tidak hanya menekankan kealamian pertumbuhan melalui tahapan, tetapi kemungkinan penangkapan dan akomodasi yang diperlukan jika tingkat perkembangan yang lebih tinggi ingin dicapai. Dalam teori ini ada suatu sistem konseptual, ialah prediktor kemampuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Guru-guru dengan sistem konseptual yang lebih tinggi menguasai rangkaian model-model baru dengan lebih lengkap dan juga cenderung lebih banyak menggunakannya. Hampir semua peserta didik mampu menanggapi berbagai macam strategi pengajaran. Tetapi ada perbedaan individu yang cukup besar dalam tanggapan
sesuai dengan kebutuhan akan struktur yang tinggi. Sebagai contoh, siswa yang suka bertengkar pada awalnya merasa paling nyaman dengan model sosial dan dapat memperoleh keuntungan paling cepat. Akan tetapi, yang tidak terlalu suka berteman, para siswa sangat membutuhkan model yang paling tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, tantangannya bukanlah memilih model yang paling nyaman, tetapi memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk berhubungan dengan berbagai macam model yang lebih luas. Banyak di antaranya yang tampak setidaknya secara dangkal tidak sesuai dengan gaya belajar. Selanjutnya, peserta didik yang hidup di pinggiran. Sebagian besar literatur tentang peserta didik dan lingkungan pendidikan menekankan pada pencocokan eksplisit, penyesuaian lingkungan kenyamanan yang optimal, level-level para siswa. Konsep pencocokan tingkat kenyamanan sering muncul dalam sebagian besar diskusi tentang gaya belajar. Mempertimbangkan kecerdasan majemuk dan semacamnya. Kemungkinan yang produktif dari ketidaknyamanan. Sekarang mari kita bahas tentang pelajar marginal siswa yang menimbulkan ketidaknyamanan yang luar biasa di lingkungan tempat mereka berada saat ini. Marginalitas adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seorang pelajar mengalami kesulitan untuk berhubungan keluar ke lingkungan pendidikan dan mengambil manfaat darinya. Para peserta didik dapat mengaitkan antara secara umum untuk beberapa lingkungan, tetapi tidak untuk lingkungan yang lainnya. Asumsi-asumsi tentang peserta didik. Yang pertama ada enkulturasi. Asumsi ini adalah peserta didik telah terinklusi hingga tingkat tertentu, yang telah memiliki pola perilaku dan kognisi yang membentuk budayanya. Pelajar mungkin memiliki kosakata yang lebih kecil, lebih lambat dari rata-rata orang yang memiliki kosakata yang lebih banyak. Sifat ini dasar dari menjadi peserta dalam proses budaya. Dengan kata lain, peserta didik kami tidak berbeda secara budaya dengan kami. Meskipun dalam batas-batas budaya, pelajar mungkin relatif tidak canggih. Hal ini mungkin tampak seperti poin yang jelas, tetapi banyak bahasa tentang peserta didik berkonotasi jika tidak benar-benar menunjukkan bahwa orang-orang yang sedikit berhubungan dengan lingkungan pendidikan umum adalah dasarnya anggota subkultur sangat berbeda dari arus utama, sehingga mereka harus diperlakukan sebagai orang asing. Selanjutnya, ada kapasitas intelektual. Posisi tentang perbedaan intelektual yang diartikulasikan oleh Carroll 1977 dan Bloom tahun 1971 memiliki validitas yang cukup besar. Secara khusus, posisi ini adalah bahwa perbedaan dalam kemampuan intelektual seperti yang saat ini kami ukur menerjemahkan secara substansial ke dalam perbedaan. Asumsi kedua ini berkaitan dengan asumsi pertama. Salah satu cara untuk mengulang kembali posisi Carroll dan Bloom adalah bahwa peserta didik yang kurang cerdas adalah tidak berbeda secara budaya sehubungan dengan apa yang dapat dipelajari, tetapi mungkin memerlukan lebih banyak waktu, mungkin juga jauh lebih banyak waktu untuk memperoleh pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada asumsi stigmatisasi, ialah ketidakmampuan untuk berhubungan dengan pendidikan yang diberikan lingkungan secara produktif. Memiliki asumsi ini, peserta didik tidak menyesuaikan diri akan mendapat stigma sosial pada orang lain, mungkin lebih merusak lagi. Asumsi penting mengenai peserta didik adalah bahwa mereka fleksibel, mereka tidak tetap. Mereka adalah entitas yang berkembang dan memiliki kemampuan adaptasi yang cukup besar. Selanjutnya, ada asumsi tentang lingkungan belajar. Dilihat dari perspektif budaya, asumsi tentang lingkungan belajar adalah variasi dari tema budaya dasar yang berasal dari masyarakat.
Dengan kata lain, semua model pengajaran mewakili variasi dalam budaya, tetapi mereka tidak berbeda secara budaya. Mereka berasal dari para cendekiawan dan guru yang berasal dari tidak hanya pada jenius dan spesies yang sama, tetapi juga pada konfigurasi normatif yang sama. Dengan demikian, baik model pengajaran maupun peserta didik memiliki akar budaya yang sama. Selanjutnya, ada lingkungan alternatif dan hasil pendidikan. Pendekatan tertentu dalam mengajar meningkatkan kemampuan bahwa jenis hasil pembelajaran akan menghasilkan dan mengurangi kemungkinan bahwa hal-hal lain akan terjadi. Sebagai contoh, bandingkan model bermain peran dan model pelatihan inquiry. Model bermain peran dari Shafles tahun 1967 dirancang untuk memungkinkan siswa memeriksa nilai-nilai mereka. Dalam Sukman 1981, model pelatihan inquiry dirancang untuk meningkatkan probabilitas bahwa siswa akan membangun kemampuan untuk membuat kesimpulan sebab akibat. Dengan demikian, sama halnya jika model Shafles digunakan untuk merancang lingkungan belajar. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa nilai-nilai sosial siswa akan dimanfaatkan. Namun dalam jangka panjang, setiap model lebih cenderung tidak sesuai dengan arah yang telah dirancang. Oleh karena itu, bijaksanalah bagi para pendidik untuk memiliki model-model pilihan untuk kategori pembelajaran objektif. Solusi untuk mengoreksi marginalitas kembali ke pelajar masalahnya adalah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan ketika seorang pelajar memiliki reaksi marginal terhadap lingkungan belajar tertentu. Untuk agar diskusi tetap dalam batasan, mari kita bayangkan dua orang peserta didik yang terpapar dengan dua model sebelumnya. Dalam contoh ini, setiap peserta didik adalah marginal di suatu lingkungan, tetapi tidak di lingkungan lainnya. Dalam waktu yang relatif, cara yang nyaman dan yang lainnya akan meningkatkan kemampuan untuk terlibat dalam penalaran kausal. Pertama, kami menolak pendekatan tidak melakukan apa-apa. Kami tidak ingin meninggalkan salah satu dari peserta didik dalam kondisi yang tidak produktif, membuat mereka frustasi dan mungkin menimbulkan fobia terhadap situasi. Kami juga menolak mengeluarkan siswa dari lingkungan yang menyinggung. Dengan demikian, menghilangkan rasa frustasi untuk setiap peserta didik. Selanjutnya ada solusi industri. Dalam Han tahun 1971 disebut sebagai solusi industri. Kami mencari pendekatan untuk mengajar di mana peserta didik kami tidak memiliki kesempatan yang sama dan kemudian kami memudahkan mereka. Pendekatan ini masuk akal secara pragmatis. Ini jelas kesulitannya ialah bahwa untuk peserta didik tertentu, hal ini menghilangkan model instruksional pilihan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Pertimbangkan kasus dua peserta didik contohnya karena model Shafles dibuat dengan elegan untuk pro, menghilangkan studi tentang nilai-nilai, menghilangkannya bagi pelajar yang terpinggirkan. Di dalamnya berarti kita harus menggunakan model yang kurang elegan yang sesuai untuk studi tentang nilai-nilai tersebut. Namun demikian, ini tentu saja merupakan solusi yang lebih efisien daripada mengabaikan masalah. Hal ini juga mengurangi kemungkinan efek samping yang paling merusak dari kesalahan pencocokan yang akan terjadi. Selanjutnya, adaptasi model-model pilihan. Solusi lainnya adalah menyesuaikan model agar sesuai dengan karakteristik dari para peserta didik. Kami mengidentifikasi alasan mengapa seseorang peserta didik mengalami kesulitan dalam berhubungan ke lingkungan pembelajaran tertentu dan kemudian memodulisasi fitur lingkungan tersebut untuk memudahkan pelajar menyesuaikan diri. Sebagai contoh, anggaplah kita sedang menggunakan pelatih inquiry dalam ilmu pengetahuan dasar.
Mungkin saja bahwa peserta didik kita yang tidak nyaman dengan model tersebut bereaksi terhadap ambisius penalaran induktif. Pelajar kita mungkin menyukai rute yang langsung ke jawaban yang benar dan mungkin merasa tidak nyaman mengajukan pertanyaan yang mungkin salah dan itu tidak memberikan solusi yang cepat. Peserta didik kita yang mengalami kesulitan dalam bermain peran mungkin agak malu dalam melakukan situasi yang membingungkan. Selanjutnya, ada pelatihan fleksibilitas peserta didik. Solusi ketiga untuk memperbaiki siswa yang terpinggirkan ialah dengan mencoba untuk mengajar peserta didik untuk berhubungan dengan spektrum yang luas dari lingkungan pembelajaran. Contoh sebelumnya, kami mengajarkan seseorang siswa keterampilan yang diperlukan untuk berhubungan dengan pendidikan pelatihan. Eksperimen Han tahun 1971 dengan keterampilan yang relevan dengan model langsung pelatihan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan kami di bidang ini. Kita perlu belajar banyak tentang membantu siswa mengembangkan lingkungan. Keterampilan yang relevan sangat menarik untuk mengamati siswa di sekolah-sekolah yang memiliki perbedaan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan yang memperhatikan untuk membantu peserta didik menjadi efektif dalam lingkungan mereka ciptakan sekolah. Kami juga memodifikasi kecepatan menggunakan rumus Carroll dan Bloom sebagai sebuah heuristik. Kami berasumsi bahwa semua peserta didik dapat memperoleh keuntungan dari berbagai lingkungan, tetapi beberapa membutuhkan lebih banyak waktu yang lain untuk menjadi produktif di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa peserta didik menjadi terpinggirkan ialah karena mereka diminta untuk bekerja dengan kecepatan yang lebih cepat daripada mereka kuasai dari lingkungan tersebut. Meskipun sebagian besar penerapan pembelajaran tuntas telah berada di dalam area keterampilan dasar di sekolah dasar. Tidak ada model khusus untuk peserta didik yang terpinggirkan. Semua peserta didik adalah bagian dari budaya ini dan hampir semua orang dapat belajar untuk berhubungan dengan berbagai macam lingkungan. Asalkan lingkungan tersebut dapat disesuaikan dengan peserta didik. Karakteristik dan bahwa kami memperhatikan untuk mengajari mereka cara belajar yang lebih banyak secara efektif. Selanjutnya, yang terakhir ialah kecerdasan pertumbuhan. Sifat kita sebagai pembelajar mengandung kontradiksi yang menarik. Pertumbuhan yang penting membutuhkan perubahan. Kita harus melepaskan cara berpikir kita yang nyaman dan bertahan dari persemanan yang melibatkan pengambilan ide, keterampilan, dan nilai-nilai yang tidak dikenal. Kita terdorong ke atas dalam arti perkembangan. Namun secara paradok, kita memiliki sebuah keinginan untuk melestarikan makhluk hidup sebagaimana adanya atau sebelumnya. Emily Caron telah mengembangkan kurikulum untuk permulaan yang berlebihan. Siswa dari kelas 4 hingga 12 yang merupakan pembaca yang kesulitan membaca. Sekitar setengahnya dari mereka diagnosa memiliki ketidakmampuan belajar. Baiklah, kesimpulannya, buku ini tidak akan memuat definisi metode ilmiah yang baik untuk mempelajari manusia atau ilmu pengetahuan lainnya. Karena kita percaya tidak ada satu hal pun untuk didefinisikan, kita juga bisa berbicara tentang metode untuk baseball. Di sana adalah cara-cara melempar, memukul, dan menjalankan base. Semua ini dan banyak lagi masuk ke dalam permainan game dengan baik. Kita bisa katakan tentu saja bahwa hanya ada satu cara untuk bermain, mencetak angka jika Anda seorang pemukul. Jika kita untuk melakukan keadilan terhadap kompleksitas, saya pikir sulit untuk memperbaiki karya. Paul Brigman komentar bahwa ilmuwan tidak memiliki metode lain selain melakukan yang terbaik dalam Kaplan tahun 1946. Baiklah, demikianlah
hasil presentasi saya tentang mata kuliah model dan desain pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Demikianlah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.